Yesus adalah roh, Yesus adalah bla bla bla. Tidak ada ya. Kita sudah sepakat itu ya. Si Yesus atau Isa itu sama penciptaannya dengan Nabi Adam, yaitu diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, silahkan yang lain. Akhi, abang udah waktu, silahkan. Bunda Rahma. Aku lagi di jalan. Masya Allah. Subhanallah. Silakan. Iya. Lanjut abang. Biar ditanggapi dulu saudara kita. Oh iya, silakan Bang Angel. Tunggu. Terkait yang tadi Bang Juma bilang ya. Iya. Allah maha hidup toh. Oke, saya setuju Allah maha hidup. Oke, di dalam setiap tubuh manusia ada roh ya, Bang ya. Betul kan? Betul. Nah, berarti rohnya itu maha hidup juga toh. Tanpa ada roh, berarti kita makhluk mati ya. Istilahnya mayat mati ya. Tanpa ada roh ya. Nah, saya setuju juga Yesus butuh makan dan butuh minum. Nah, dia waktu dia di dunia, dia memang manusia. Tetapi dia memiliki keilahian. Nah, di dalam dia itu kan ada roh, sama seperti waktu manusia diciptakan, ditiupkan, dihembuskan, napas hidup. Nah, di dalam tubuh manusia itu kan ada ruh Allah. Dan ruh Allah inilah yang menggerakkan tubuh manusia. Dan setiap di dalam manusia itu tidak selama-lamanya roh itu tinggal ya kan Bang kan? Saya setuju. Oke, berarti setiap manusia itu harus mati ya Bang ya? Siap Bang Juma ya? Iya. Nah, berarti sama seperti Isa Al-Masih harus mati. Iya. Kan? Berarti Isa Al-Masih mati dong Bang ya? Ya lanjut aja Bang, lanjut aja dulu. Iya. Nah, waktu Isa diciptakan itu ya Bu siapa nih? Yang tadi Al-Maidah ayat 99. Oke. Kita lihat proses waktu lahirnya Isa Al-Masih ya. Dia bagaimana sebentar ya. Tunggu ya. Mana buku ini? Tunggu ya. Sekalian ambil minum Bang Enggal. Sekalian ambil minum. Apa nak kuate? Tanggal 2. Coba. Ya sambil minum lah. Muncul sudah gambar. Kalau sudah muncul gambarnya Bang Paulo apa selesai nih? Gambar sakit kepala sudah. Iya. Nah, aku pun nggak berani menerjemahkan ini, mentafsirkan ini yang Ibu bilang ya, yang di Ali ayat 45 ya, Bang. Ya, Bu, ya. Yang di Ali ayat. Tanggapi Bang Suma. Hilang suara ya? Daripadanya namanya Al-Masih, Isa Putra Maria, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, proses lahirnya dia, ayat 47, ya Tuhan, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh. Nah, Isa Al-Masih itu, proses lahirnya dia melalui kalimatullah, kun fayakun, maka jadilah ya. Nah, lalu Sinyalnya merah, Bang. blokir itu Anissa berapa tadi?
yang ditiupkan ruhnya. 171. Bisa An-Nisa 171. bisa dibacakan Pak Darbo. Yang ini yang narasi tadi yang dibawa oleh Bang Suma. Kok bawa-bawa Bunda blokir lagi? Nah, sama seperti surah Al-Anbiya ya, manusia dia diciptakan ditiupkannya lah ke dalam tubuhnya ruh Allah dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Itu dia. Jadi proses lahirnya Isa Al-Masih bukan dibentuk dari tanah, tapi melalui kalimatullah, kalamnya Allah. Itu dari saya. Oke, jika ada kita akhir lah ya. Iya, terakhir dari saya mungkin, Bang. Siap Bang. Oke. Siap. Lanjut. Oke, baik. Saya harus mempertanggungjawabkan pernyataan saya dan kemudian menanggapi apa yang saudara sampaikan tadi, bahwa pada diri manusia itu ada roh, dan roh pada diri manusia itu maha hidup. Nah, ini saya perlu luruskan. Sekali lagi saya katakan, yang maha hidup itu cuman Allah, cuman Tuhan, Khalik. Sementara roh itu bukan Khalik. Roh itu sama kedudukannya seperti air, sama kedudukannya seperti tanah, sama kedudukannya seperti oksigen. Unsur-unsur yang diciptakan oleh Allah, digabungkan Allah untuk menghidupkan manusia. Ibarat kata, roh itu adalah aliran listrik atau kekuatan yang digunakan oleh PLN untuk menyalakan, membuat sebuah bola lampu itu bersinar. Itu adalah spirit, kekuatan yang tak terlihat. Ibarat kata Anda memegang kabel yang di dalamnya ada aliran listrik atau strum, Anda akan terkontak gitu. Anda kesetrum. Itulah roh. Jadi roh, kekuatan, spirit manusia itu bisa hilang kapan saja. Itu tidak maha hidup itu. Roh itu adalah ciptaan, seperti yang saya terangkan tadi. Roh itu adalah ciptaan, sesuatu yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan. Satu bagian yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan. Ketika hanya roh, maka manusia tidak bisa hidup. Kalau hanya roh dan jasad yang menyatu, manusia tidak akan pernah hidup. Karena manusia membutuhkan air, karena manusia membutuhkan tanah. Oleh karena itulah kemudian roh ini hanya satu unsur dari beberapa unsur yang Tuhan gunakan untuk menghidupkan makhluk. Dia hanya bahan, materi. Jadi roh yang ada pada diri manusia itu tidak maha kekal. Yang maha kekal adalah yang menciptakan roh itu sendiri. Nah, kita lihat pembuktiannya. Di dalam Yohanes 19 ya, di situ ada dikatakan begini, mereka mengambil mayat Yesus. Kenapa ada perkataan mayat di situ? Karena tadi yang disebut roh itu sudah meninggal. Lalu rohnya apakah masih hidup? Hidup. Kenapa bisa kayak begitu? Ya, karena roh itu adalah unsur yang menghidupkan, yang digunakan oleh Sang Maha Hidup. Tetapi kemudian apa yang terjadi terhadap roh itu tetap aja tatarannya sebagai makhluk, bukan pencipta. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu maha hidup. Dia tidak pernah mengalami kegagalan. Dia tidak pernah mengalami kematian. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, kullu nafsin za'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti merasakan mati. Inilah yang yang dialami oleh Yesus. Karena Yesus bernyawa, maka dia menjadi mayat. Dia mati dia. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran saat ini sama seperti Mazmur 91. Masih hidup. Mendapat rezeki dari Allah. Berada pada tempat yang diatur oleh Allah.
Mazmur 91 juga menjelaskan seperti itu. Dengan panjang umur aku kenyangkan engkau. Engkau akan melihat kefasikan orang-orang yang fasik. Engkau menyaksikan orang-orang yang melakukan kefasikan. Sama seperti Al-Quran. Diangkat oleh Allah. Nah, sama di dalam Mazmur 91 diangkat oleh Allah. Artinya Nabi Isa alaihissalam akan mengalami kematian. Ada masa di mana dia akan mengalami kematian. Makanya dalam surah Maryam ayat 30 sampai 33 dan juga di dalam ayat 15 jelas sekali diterangkan, semoga kemuliaan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dimatikan dan dihidupkan kembali. Berarti Yesus mengalami kematian, Isa mengalami kematian. Berarti roh yang ada pada diri manusia bukan maha hidup, tetapi dia hanya hidup. Ada masa di mana mereka dimatikan. Yohanes 19 berapa tadi? 40, 41 dan 42 jelas sekali menarasikan di sana mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus, membuktikan bahwa roh pada diri manusia tidak maha hidup, tetapi dia tetap mati. Apa buktinya? Nanti di yaumil hisab, roh manusia akan dihakimi oleh pencipta langit dan bumi. Artinya sampai kapanpun roh hanyalah roh, roh hanyalah makhluk, roh tidak maha hidup, sedangkan Allah pencipta langit dan bumi maha hidup. Demikian. Halo. Silakan Bang Angel. Nah, itu ruh Allah itu yang ada dalam tubuh manusia itu sama dengan roh yang ada di dalam tubuhnya Isa Al-Masih, yaitu roh Allah itu sendiri. Kenapa? Begitu manusia diciptakan, di dalam tubuhnya manusia itu adalah roh Allah. Dialah yang memberi napas hidup, seperti yang Allah yang maha hidup, ya toh, Allah yang maha hidup. Nah, dialah yang menggerakkan tubuh kita. Nah, saya memberikan penjelasan kepada sedikit ya. Saya setuju dengan Bang Juma tadi, roh itu pencipta, ya. Itu tidak boleh satu pribadi semua, ya. Allah yang esa berdasarkan firman dan ruh Allah, ya. Nah, saya jelaskan roh Allah, roh manusia dengan roh Isa itu sama, ya. Roh kita dari Kejadian 2 ayat 7 berasal dari Tuhan. Roh kita itu bukannya Saya tidak pernah mengatakan roh itu pencipta, Bang. Diluruskan, roh itu ciptaan. Oh, tadi yang pertama loh, Bang, yang Abang buat narasi, Bang. Enggak, roh itu adalah ciptaan. Yang bukan ciptaan itu adalah Allah, Khalik. Sepanjang saya bernarasi, roh itu adalah ciptaan. Nah, oke lah. Ya mungkin salah dengar saya, ya. Ya kita nggak tahu lah, ya, apakah benar atau tidak, ya kan, nantilah di akhirat nanti, Bang. Oke, bahwa roh kita dari kejadian 2 ayat 7 berasal dari Tuhan, ya. Berasal dari Tuhan. Roh kita itu bukannya sekedar diciptakan dari Tuhan, tapi roh kita itu dihembuskan dari Tuhan. Apa artinya kalau roh itu dihembuskan dari Tuhan? Artinya waktu menciptakan manusia ada bagian dari diri Allah yang keluar pada manusia, yaitu nafasnya sendiri, ruhnya sendiri yang berasal dari dirinya. Kemudian kalau begitu manusia itu dalam diri manusia sebenarnya ada roh bagian dari Tuhan sendiri. Tapi dengan begitu manusia sebenarnya punya potensi yang nyaris tidak terbatas. Potensi manusia sebetulnya nyaris tak terbatas, bisa bikin ini dan bikin itu, karena ada hembusan roh Allah dari Tuhan dalam diri manusia. Tapi apakah kita sama dengan Tuhan? Tidak, jawabnya ya. Apa bedanya kita dengan Tuhan? Karena kita bisa menciptakan, karena kita tidak bisa menciptakan langit dan bumi, tapi kita bisa membangun rumah.
Kita bisa menciptakan lautan, daratan. Kita bisa bikin kolam. Buat lautan dan daratan itu Apa ini? Bang Angel, saya kasih referensi tambahan Bang Angel ya. Bikin kolam. Coba di Zakaria 12 ayat 1 dibaca itu, Bang Angel. Sorry. Bang Angel. Kita tidak bisa menciptakan apa? Kita tidak bisa menciptakan lautan dan daratan. Sorry. Kamu minum dulu, makanya tadi saya suruh minum dulu ya. Silakan Bang Angel. Coba baca dulu Bang Angel. Zakaria 12 ayat 1. Roh itu ciptaan apa Zakaria gitu sendiri? Zakaria Sudah disampaikan oleh Bang Suma, Bang Arif. Oh gitu ya. Iya saya baru nyimak ini ada di jalan ini. Oke. Sudah disampaikan. Lanjut. Zakaria 12 ayat 1 ya. Saya jelaskan lagi ya. Tadi kan sudah saya jelaskan di sini ya. Sama Pak Dalbo, blokir permanen, sama yang lainnya. Kita lihat, saya tidak mau asal sok tahu. Firman ini tidak bilang bahwasanya misalnya ada dua ruh. Apakah ada dua ruh di dalam tubuh manusia? Saya tidak berani bilang bahwa ada dua ruh di dalam tubuh manusia. Hanya berdasarkan satu ayat ini. Tapi yang saya tangkap dari sini adalah bahwa Allah itu adalah sosok yang membentuk ruh di dalam diri manusia. Bahwa di dalam diri manusia itu ada ruh. Dan ruh itu berasal dan dibentuk oleh Allah. Tapi ayat ini tidak mengatakan bahwa ada ruh Allah dan ruh manusia. Ruh itu dibentuk ya. Di dalam tubuh manusia diciptakan di Kejadian 1 dan 2. Dihembuskan ruh di dalam diri manusia. Nah, saya tidak bisa bilang ruh di manusia itu hanya sekedar ciptaan Tuhan. Karena kalau di Kejadian 2 ayat 7, nafas itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Ibraninya ruah. Ruah itu apa? Artinya nafas. Jadi sebenarnya kalau kita memahami yang beginian, contoh aja ya saya kasih ilustrasi. Saya punya anak. Anak itu lahir dari sperma saya. Sehingga dia lahir menjadi manusia. Saya melihat penciptaan manusia itu sebenarnya bukan hanya sekedar diciptakan Allah dari tanah, tapi ada bagian dari diri Allah yang ditempatkan di dalam manusia. Apa aja bagian dari diri Allah yang ada di dalam tubuh manusia adalah ruh. Dalam menciptakan manusia, kita ini ruhnya Tuhan, bukan sekedar diciptakan oleh Allah, tapi dari Allah sendiri sih. Ruhnya itu berasal dari yang roh Allah itu yang berasal dari dirinya sendiri. Karena Allah yang Esa berdasarkan firman-Nya dan rohnya. Itu kalau saya lihat dihembuskan artinya dengan demikian bahwa sebenarnya di dalam diri manusia itu ada keilahian, di dalam diri manusia ada bagian diri Allah. Apakah manusia punya ruh bisa membuat kita sadar? Bisa. Yang membuat kita bisa peka, saya rasa itu ada. Setiap di dalam diri manusia ada sifat-sifat Allah. Apa aja sifat-sifat Allah? Contoh, kalau kita bandar narkoba ya kan, tapi kita memiliki sifat-sifat Allah. Kita menyayangi kita, anak kita. Contoh. Ini apa hubungannya dengan bandar narkoba? Apa hubungannya? Karena di dalam Angel temenan. Apa hubungannya? Angel temenan nih. Enggak, ini apa hubungannya Pak Pangel? Apa hubungannya dengan bandar narkoba ini loh? Iya, biar nanti kan gini loh Bang, dalam pemikiran kita kan, oh itu orangnya jahat apa segala macam, tapi katanya waktu diciptakan ada roh Allah. Kan setiap tubuh manusia itu kan memiliki sifat-sifat Allah, karena mempunyai roh-roh Allah. Sifat-sifat Allah itu kan banyak, kita nggak tahu ya Bang ya, banyak kebaikan yang dimiliki oleh Allah. Itu dari saya. Ya, dan terima kasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bang. Cuman saya dari tadi panjang lebar menjelaskan, menguraikan, tapi kembali lagi ke titik nol. Ya, saya simpulkan aja bahwa roh itu adalah makhluk
Barang siapa yang menyembah roh, menyembah makhluk, kesempurnaan pada diri manusia, bukti bahwa yang menciptakan manusia itu adalah hakikat yang sempurna. Ibarat sebuah lemari, kalau lemari itu bagus, ukirannya cantik, aturan-aturan daripada susunan antar ruas itu indah, berarti si tukang lemari ini adalah ahli. Si tukang lemari ini sempurna. Kalau kemudian lemarinya hancur, berarti yang membuatnya ini tidak ahli. Manusia ini sempurna, dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang benar-benar sempurna utuh. Maka itu cerminan daripada yang menciptakan. Bangunan yang bagus adalah cerminan daripada yang membuatnya. Bangunan yang tidak bagus adalah cerminan daripada yang membuatnya. Alam semesta ini, susunan-susunannya, lapisan tanah, lapisan oksigen dan seterusnya, langit dan bumi, antar satu dengan makhluk yang lain, ekosistem yang terjadi, mencerminkan bahwa semua ini dicipta oleh Dia yang maha sempurna. Kalau kemudian kesempurnaan manusia, Anda katakan bahwa itu adalah bagian daripada Tuhan, hakikat Tuhan, itu keliru. Ya, manusia dicipta oleh Sang yang maha sempurna, bukan berarti manusia itu menyerupai yang menciptakan. Lemari diciptakan oleh Sang yang punya karya, bukan berarti lemari itu adalah bagian daripada hakikat dari yang membuatnya. Jangan Anda katakan lemari itu adalah pembuat dan pembuat itu adalah lemari. Itu berbeda. Roh adalah ciptaan Tuhan. Roh adalah makhluk Tuhan. Roh adalah apa yang menjadi satu bagian dan yang Tuhan ciptakan untuk menghidupkan makhluknya. Maka yang menyembah roh adalah penyembah animisme, penyembah selain daripada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sehebat apapun roh itu, finalnya, endingnya, dia sujud tunduk berserah kepada yang menciptakan. Roh bukan Tuhan, roh hanyalah ciptaan Tuhan. Demikian. Itu menurut sampainya dong ya. Kalau bagi saya roh itu pencipta ya. Iya, karena di silakan. dalam tubuh manusia adalah roh Allah. Itu aja, simple. Sekian dan terima kasih. Siap. Tanpa ada roh Allah, manusia mayat hidup. Betul. Betul. Berarti air itu adalah Allah. Karena tanpa air manusia adalah mayat. Tidak ada manusia bisa hidup tanpa air. Berarti air juga Bang. Air itu Allah bang. Gak ada ayatnya bang. Kalau Allah itu roh, ada nggak ayatnya? Hah? Kalau Allah itu roh, ada nggak ayatnya? Roh. Ya. Roh itu pencipta itu. Karena ada nggak ayatnya bahwa Tuhan itu adalah roh? Tunjukkan ke saya kalau ada ya. Silakan. Kita lihat waktu dia menciptakan. Ada firman-Nya, ada rohnya. Iya kan? Nah, ya, terus dan terima kasih itu aja. Berarti satu pribadi, nggak boleh dipisahkan. Kenapa bisa satu pribadi? Berarti dia makhluk dong. Hah? Berarti dia makhluk. Iya. Oh, itu menurutmu aja lah, bang. Lah, semua yang punya roh itu makhluk. Oh. Sekarang begini. Berarti hakikat Tuhan. Berarti hakikat Tuhan Anda itu roh. Karena di dalam tubuh manusia itu ada roh Allah, bang. Iya, memang roh Allah, bukan berarti Allah. Aku tanya dulu. Loh, di dalam tubuhmu ada roh Allah nggak? Ada. Terus? Ada kan? Ada. Terus? Roh Allah itu siapa? Berarti saya Allah. Berarti saya Tuhan. Oh, iya, udah saya jelaskan. Bisa ya aja kan, kamu itu kan Allah. Dalam diri saya ada roh Tuhan, berarti saya Tuhan gitu. Bisa kita jadi Tuhan karena kita. Oh, bagus. Anda gangguan berarti. Teman-teman Oten yang di bawah, jangan panggil Bang Juma lagi, panggil Tuhan Juma ya, teman-teman Oten di bawah. Jangan panggil Bang Juma, tapi Tuhan Juma, apa kabar gitu ya? Berarti Anda gangguan.
Ada yang koslet berarti sama Anda. Iya, karena kita manusia berdosa. Oke, sekarang begini. Iblis itu hidup dengan roh atau tidak? Iblis. Iya. Karena dalam tubuh manusia dalam tubuh Ya, iblis saya itu tidak ada roh. tanya manusia. Sekarang iblis. Iblis itu ada roh tidak? Ada. Roh Malaikat. Tuhan atau bukan? Dia adalah malaikat. Ya, roh Tuhan atau Malaikat itu bukan? diciptakan. Roh Tuhan atau bukan? Ada. Loh, Roh Tuhan atau bukan? dia kan malaikat, Bang. Iya, berarti roh yang ada pada dirinya roh Tuhan atau bukan? Ya ada roh Tuhan lah, Bang. Ya, Makanya oke, dia tepuk nanti tangan waktu kalau dia- begitu. Hah? Berarti iblis juga bisa jadi Tuhan. Ya itulah makanya lihat karena kesombongannya dia. Ya, enggak, bukan waktu itu, dia bukan di itu. surga, Berarti makanya dia iblis juga dibuang. itu bisa jadi Tuhan. Kenapa bisa lah? Nah, Makanya bisa. dia- Berarti tidak Iya. salah kalau dia memberontak karena dia juga bisa jadi Tuhan ternyata. Ya iya. Bahaya Mutia. Berarti tidak salah Fir'aun menganggap dirinya Tuhan karena pada dirinya ada roh Tuhan. Tidak salah setan menganggap diri dia Tuhan karena pada dirinya ada roh Tuhan. Berarti kalau begitu pilih aja orang yang ganteng yang Anda sembah, atau mau sembah Bang Suma juga boleh kalau itu konsep yang Anda ingin jabarkan. Karena saya juga punya roh Tuhan dan saya Tuhan menurut Anda. Jangan lupa Bang Juma 10% tiap bulan. Bahaya. Kalau kamu mau menganggap kamu Tuhan nggak apa-apa. Bukan aku yang menganggap diriku Tuhan, Anda, saudaraku. Anda barusan yang mengatakan. Bahaya itu. Bahaya. Karena manusia itu kan bisa jadi Tuhan. Waktu manusia pertama kali Adam ya kan diciptakan ya kan. Dia kan seharusnya dia yang dijadikan pemimpin toh. Dia yang jadi panutan toh. Karena dia jatuh ke dalam dosa akibat Hawa. Akhirnya dia nggak bisa jadi Tuhan. Dia, ya iyalah. Waduh. Gimana? Seandainya Adam tidak jatuh ke dalam pelanggaran, berarti Adam bisa jadi Tuhan. Iyalah. Dia Disembah gitu, disembah. Itulah makanya disembah gitu. Jadi Anda ingin menyembah makhluk. Jadi Anda ingin menyembah makhluk Adam yang telanjang bulat itu gitu. Yang tidak berdosa, Bang. Yang Anda salah. Anda keliru. Anda harus banyak belajar. Adam diciptakan. Kenapa Anda bisa menyembah ciptaan? Hah? Adam itu dicipta. Kita nggak ada menyembah Adam. Kita Tadi menyembah Isa Anda Mati. mengatakan seandainya Adam tidak jatuh ke dalam dosa, dia adalah Tuhan. Betul? Iyalah. Aduh. Indah pendeta nate. Untung sangat aku mau sakit. Aduh. Padahal Adam, Bung, saya tanya sama Anda. Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, dia diperuntukkan untuk beranak cucu. Berarti Tuhan Anda beranak cucu. Itu Bang. Kalau dia sudah berdosa, Bang, dia kan beranak cucu lah, penuhi bumi ini toh. Oh tidak, di situ belum jatuh ke dalam dosa. Baca 1 Kejadian 26. Baiklah kita menciptakan manusia Adam segambar dengan kami, serupa dengan kami, ya kan? Gimana? Untuk mengisi bumi dan punya keturunan yang banyak. Berarti ketika Adam tidak jatuh ke dalam dosa, Tuhan Anda punya keturunan banyak. Berarti Tuhan Anda banyak. Betul? Tuhan banyak, mana ada ayatnya Tuhan banyak? Lah kan dia punya keturunan banyak. Di mana, Bang? Kejadian 1 nomor 26. Oke, kita baca ya. Silakan. Jangan ngarang-ngarang kamu ya. Baik. Berfirman Allah. Itu kitabnya Yahudi, Bung. Saya lebih paham dari kalian. Berfirman Allah, kami hendak menjadikan manusia menurut citra kami, sebagai cerminan kami. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas semua binatang melata. Gak ada di sini. Ya, baca data selanjutnya. Coba baca selanjutnya. Kejadian Mana beranak cucu? nomor 28-nya coba Anda baca.
Mana beranak cucu nih? Bacalah 28-nya. Loh, tadi kamu bilang Kejadian 1:26. Loh, nanti kalau cuman satu dibilang comot. Baca data selanjutnya dong. Iya. Baca. Maka Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citranya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Terus Allah memberkahi mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi. Terus itu ada perintahnya beranak cucu banyak. Tapi Kejadian 1 ayat 26 kamu bilang. Loh, Anda harus Jadi kalau Anda belajar Bible itu satu-satu data saja gitu. Loh, data yang lain tidak dipakai. Kan kamu langsung bilang tidak, itu saya merangsang otak saudara supaya sehat. Karena saya lihat ternyata Anda sakit. Berfirmanlah Allah, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung. Lalu kemudian lalu dikatakan data selanjutnya. Dengarkan data selanjutnya. Maka Allah maka Allah menciptakan manusia. Berarti Tuhanmu diciptakan. Oke, tepuk tangan dulu. Satu, menurut gambar, dengar dulu. Anda yang selesai kan? Saya belum selesai kan? Sabar. Bukan Isa ini Adam. Bung, ini bukan Isa, ini Adam. Adam manusia yang Anda ingin tuhankan tadinya. Andai saja. Dengar saya dulu, Bung. Bagaimana Anda mau waras kalau Anda tidak bisa mendengarkan? Anda tidak bisa waras kalau Anda tidak bisa mendengarkan saya dengan baik. Oke? Anda mengatakan Adam seandainya tidak jatuh ke dalam dosa, dia bisa jadi Tuhan. Anda bisa tuhankan. Nah, Allah menciptakan Adam menurut gambar Allah. Oke? Berarti Tuhan Anda adalah ciptaan. Satu. Lalu kemudian diterangkan lagi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti Tuhan Anda ada laki-laki, ada perempuan. Dua. Kemudian yang ketiga, Allah memberkati Adam dan istrinya. Lalu Allah berfirman kepada Adam dan istrinya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah di bumi. Kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa, maka cucu-cucunya ini adalah Tuhan Anda semua. Ada Tuhan perempuan, ada Tuhan laki-laki. Kan kita bicara tentang Adam. Ini kan manusia diciptakan menurut gambar. Dengarkan. Tuhan menciptakan menurut gambar laki dan perempuan. Ayo, Adam dan Hawa kalau tidak jatuh ke dalam dosa, mereka tetap Tuhan bagi Anda. Karena mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Disembahkan laki-laki. Oh, nggak bisa. Karena Kenapa? Karena Tuhan menciptakan Adam, menciptakan juga perempuan. Karena rupa Tuhan Anda itu berupa perempuan dan laki-laki. Antara laki-laki dan perempuan dia tengah-tengah. Ada bilang berupa perempuan laki-laki. Ada di situ. Ada. Maka Tuhan menciptakan manusia. Maka Tuhan menciptakan manusia. Saya bilang Adam. Enggak ada Adam. Enggak ada. Anda jangan parah di sini. Di situ dikatakan Allah menciptakan manusia. Manusia di sini yang dimaksud siapa? Adam. Kalau Hawa bukan manusia. Adam yang pertama. Adam pertama, tapi dia tidak dikatakan di situ Adam yang pertama. Anda salah. Di situ dikatakan Allah menciptakan manusia. Hawa juga manusia. Berarti Tuhanmu memang lucu. Karena kamu mengimani bahwa andai saja Adam itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka Kristen, komunitas Bahlul ini menyembah Adam. Karena Adam tidak berdosa dan dia diperintahkan untuk kemudian beranak cucu, maka Tuhan Anda itu semuanya Anda tuhankan cucu Adam. Makanya tadi Anda mengatakan, apakah Bang Suma itu bisa jadi Tuhan? Anda katakan bisa.
Ya bisa aja kok. Nah itu dia, makanya gue bilang, jadi kamu nggak usah malu, nggak usah kamu malu. Akui aja bahwa Kristen itu memang ajaran edan. Akui aja. Kristen itu memang ajaran edan. Ajaran simping Kristen itu. Kenapa? Dari pernyataan saudara sendiri, Anda mengatakan andai saja Adam itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka bisa dituhankan. Well, parah ini. Nah, diulang lagi. Kan Adam. Udah, Anda turun. Anda mempermalukan Kristen yang lain. Turun. Anda turun, saudaraku. Anda turun. Anda belajar, Anda cari dokter jiwa. Tolong ke psikiater, periksa otak Anda. Kelihatannya ada tulang babi nyangkut di kepala. Oke teman-teman, silakan dilanjut yang lain. Kalau ada pasien berikutnya, silakan. Udah deh. Kasihan tadi. Saya pikir orang ini punya perangkat yang bisa menelaah, menerima, mendengarkan, mengerti penjelasan saya. Ternyata saya capek-capek menjelaskan, ujung-ujungnya abang kan mengatakan tadi roh itu adalah ciptaan. Lah, kaget saya bang. Di mana saya mengatakan roh itu adalah pencipta? Waduh, parah. Ternyata bengkok semua. Ya, tapi sempuh deng. Iya. Anu sempuh tapi laku garaga baju mangka susi teh. Lah, kita jo gambar. Oh iya. Mereka apa? Lah, nah dibaluk-baluk tuh jawan. Lah, mereka. Cocok kah? Anu, kita hubungi siapa? Divisi humasnya. Oh iya. Nanti koordinasi sama Bang Darbo. Iya. Kan laku desain jolok lah, mereka nak pamer-pamer itu lah. Iya. Coba nanti. Bahasa apa tuh? Ibrani kuno bang. Ibrani kuno. Jangan sampai Bang Juma tadi katanya kan Bang Juma manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Berarti kalau ada manusia yang cacat, Tuhannya cacat dong Bang. Ya itu dia makanya. Ya, konsekuensinya. Jangan Nixon bisa menuhankan Adam. Selamat sore dulu Bang Nixon. Jangan samakan Adam dan Tuhan. Tuhan itu beda. Nah. Katakan itu kepada saudara yang tadi. Itu saudaramu. Ya udah, silakan dilanjut yang lain. Saya rehat sejenak. Silakan. Bagaimana, Bang Nixon? Aku mau nanya, ada nggak sih di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang akhlak yang bisa diambil oleh kaum Muslim, akhlak Rasulullah? Maksudnya apa ini? Ada nggak akhlak yang baik untuk ditiru? Akhlak itu apa? Ya akhlak kamu nggak tahu, tingkah laku. Ini yang kemarin itu akhlak. Jadi di Al-Quran itu Nikon tidak menceritakan sejarah. Sudah dijawab itu. Kamu nanya lagi. Ya kan dijawab semalam nggak apa. Nggak apa. Kan kemana-mana lari ya. Hah? Kalau akhlaknya Rasulullah itu tidak baik, sampai sekarang ini Islam udah nggak ada. Kan ya begitu? Kalau di Al-Quran ada nggak ayat berapa? Nggak ada. Al-Quran itu tidak menceritakan sejarah-sejarah ini. Tidak ada di dalam Al-Quran. Seperti apa itu? Melayang-layang seperti apa itu, Pak Ustaz? Berarti sifat, kalau kita cari sifat Rasulullah itu adanya di mana? Ya adanya lihat aja pengikutnya sekarang akhlaknya begitu. Enggak. Kalau gitu kita bicara pengikutnya, banyak juga pengikutnya yang mungkin kurang baik, bukan? Mungkin apa?
Sekarang Enggak, kamu merasa sekarang baik kalau nggak? kita mau lihat ahlaknya itu di mana gitu. Gini, Kalau kami kan tertulis di Bible gitu kan tertulis. cuman kita Akhlak Tuhan itu seperti apa? Tuh, acak-acak jualan orang itu akhlaknya. surat setelah Nabi Muhammad dulu adalah kayak seperti dia amanah, dia dia kemarin udah saya jelasin sama itu, semua udah mendekat sama dia. Cuman dia ingin menggiring, akhirnya kita ceritakan ke hadis. Nah dia nanya di hadis ini mana lagi, terus sampai begitu. Ya kan di hadis itu kan otomatis kan yang ditulis para nabi kan, bukan dari Tuhan datangnya kan. Berarti itu rekayasa atau karangan. Kalau kitabnya Paulus rekayasa atau karangan, Dinda? Ya asli turun oleh Tuhan gitu. Bukan karangan. Ya kan aku mau tanya di sini, aku mau bertanya sama kalian. Kalau kamu mau tahu sifat Rasulullah, lihat aja umatnya sekarang. Itu aja yang ada di lingkungan kamu. Di lingkungan kamu aja, lihat aja itu umat-umat Rasulullah bagaimana toleransinya terhadap kamu. Gitu aja, nggak usah jauh-jauh. Itulah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kamu nggak usah melebar kemana-mana. Dengar dulu. Kamu di lingkungan di dekat rumah kamu ada nggak orang Islam? Ada nggak orang Muslim? Nggak tahu. Kamu ini manusia apa roh? Kok nggak tahu lingkungan kamu? Abang lain orang nanya nggak mau jawab di mana gitu, di mana. Saya tanya dulu, di lingkungan kamu, di sekitar kamu ada nggak orang Muslim? Bang Palopo. Iya bang. Siap. Bang Palopo, jangan ini. Dia kemarin udah kami jawab berkali-kali. Itu sudah kami anggap selesai. Jadi di tiap komal itu pertanyaannya. Jadi nggak usah terlalu digiring ke dalam Al-Quran lagi. Silakan. Ini suara siapa ya? Ini suara siapa? Pertanyaannya. Hah? Bang Arif? Hah? Suara siapa? Ini Theodor. Apa-apa? Oh, nah, tahu Theodor. Enggak, Samio dekat. Kok di mute? Theodor mute kok ada suara? Iya jaringannya lagi jelek. Bang Theodor. Kok berubah kayak ini Yudika suaranya? Berubah kayak Ancila Ricci suaranya di Bang Theodor. Jadi begitu Nikton. Jadi ya. Kalau kamu mau lihat akhlak daripada Rasulullah itu lihat aja di sekeliling kamu. Apakah kamu merasa sekelilingnya dilihat orang-orang Muslim? Di sekitar kamu aja. Lihat orang-orang Muslim. Kalau di dalam Al-Quran, itu nggak jadi patokan, oke bang. Kalau di dalam Al-Quran, bang. Tetapi ketika tetapi nanti ketika kami sudah sampaikan, silakan Anda jabarkan juga ya. Mungkin ada di dalam Bible ya. Oke. Di Al-Asab ayat 21 dikatakan di sini. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Itu kita diperintahkan untuk mengikuti ya suri teladan Allah. Rasulullah. Paham nggak suri teladan? Paham nggak suri toladan? Sekarang silakan Anda menunjukkan apa sih suri toladan yang ada di dalam Bible yang dicontohkan oleh Pak Paulus. Silahkan. Penjelaskan kalian itu kurang dipahami. Saya minta sekarang Anda jelaskan suri toladan Pak Paulus
uswatun hasanah. Ya, silahkan dengan sebagai uswatun hasanah, contoh yang Sikap dan baik akhlak bagi Rasulullah umatnya. aja tidak kalian jabarkan di dalam Al-Quran. Saya sudah menjawab tentang suri toladan. Suri toladan itu apa? Ini ayatnya loh. Anda meminta di dalam Al-Quran, kami sampaikan ayatnya ini loh. Nah sekarang kan saya sudah tadi sampaikan ya. Sekarang di mana suri toladan Pak Paulus? Mungkin Anda bisa jabarkan. Silakan. Atau tak kasih dulu ciuman kudus? Silakan. Semoga Tuhan memberkati kalian. Lu. Oh, Kamu kok disuruh itu menjelaskan. jawabannya? Disuruh. Kok itu jawabannya? Bang mana? Bang mana bang? Apakah ini menurut Padahal, kamu suri ya. toladan? Aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Apakah itu suri toladan menurut kamu? Kalian kan baca ayatnya sepotong-sepotong, kan ada lagi. Makanya kamu tidak mau jelaskan, makanya saya yang baca gitu loh. Susah dijelaskan apabila kalian Apa yang susah atau begini menurut kamu yang suri toladan? Ketika kamu mau menjadi murid Yesus maka wajib hukumnya membenci keluargamu. Apa begitu? Hah? Atau itu yang kamu maksud bahwa inilah suri toladan. Harus kita benci kedua orang tua, harus kita benci istri dan anak-anak kita, harus kita benci saudara-saudara kita agar bisa menjadi pengikut Yesus atau menjadi murid Yesus. Nah. Jelaskan. Atau tak kasih lagi ciuman kudus. Atau contoh Pak Paulus membantai semua murid-murid Yesus, atau seperti itu, jelaskan. Ini saya sudah bacakan ayat, masih ngeyel dia. Ini ya di Lukas 14 nomor 26. Untuk membenci keluarga ya. Kalau mau menjadi murid Yesus, ayo jelaskan. Memang Maluku di Ambon, di situ. Maluku di Ambon. 1 menit, host izin 1 menit. Silakan. Terima kasih host. Baik ya, saudara-saudaraku yang di bawah, yang nyimak, yang 1,3, Masya Allah. Silakan ya, yang belum mendaftar API silahkan mendaftarkan diri saudara ya. Insya Allah akan sangat bermanfaat, banyak yang bisa kita ambil faedahnya. Ini adalah persatuan ya, bersatunya umat Islam. Silakan mendaftarkan diri ya teman-teman yang netizen yang di bawah ya. Silakan. Kami tunggu loh saudaraku, silakan. Caranya. Gimana ya? Coba daftarnya gimana ya? Coba masuk ke mana ya? Ke ke sekjennya. Bang Ardiansyah, coba cari Bang Ardiansyah ya. Kemudian ada linknya di situ ya. Atau kalau mau langsung ini ya, Apologet Islam Indonesia .org ya. Oke ya, jadi itu ya, Apologet Islam Indonesia .org. Nah itu ada yang nulis nih. Oke. Saya suruh Assalamualaikum Pak Duka. Anak orang ini gimana? Anak orang gimana nih? Silakan ada Pak Duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Duka. Gimana kabar bos? Pak Palopo. Alhamdulillah baik. Bang Buddha baik. Cuma kantong kering. Kantong kering. Apa?
kantong kering. Ya mungkin bisa disampaikan Pak Duka. Iya. Tentang pendaftaran. Afi, silakan. Anak orang ini biarkan dulu jadi berhala.